Penerapan statistika dalam pemilu. Quick count. Hai teman-teman, kalian apa kabar nih? Aku harap kalian selalu dalam kondisi baik-baik aja ya. Tak kenal, maka tak sayang. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Hai, nama aku Nadila Siwa Maharani. Di sini aku nggak sendirian. Ditemani teman-teman aku nih. Ada Cantika Trita Zuwana, Mira Liswati, dan Tito Arya Firmansyah. Pada dasarnya, kalian di sini udah tahu belum? Apa sih statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, kalian udah tahu kan statistika itu apa? Namun, pernahkah di pikiran kalian terlintas? Adakah manfaat statistika dalam perkembangan di Indonesia? Wah, ternyata ada loh manfaatnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengetahui jumlah penduduk. Biasanya petugas sensus akan mendatangi setiap rumah satu persatu di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghitung jumlah warga penduduk. Biasanya hal ini kerap dilakukan saat menjelang pemilihan umum dan pengumpulan pajak. Yang kedua, yaitu perhitungan cepat atau quick count dalam pemilu. Dengan bantuan statistik, masyarakat memang bisa lebih cepat mengetahui hasil pemilu. Walau bukan hasil yang sebenarnya, namun akan cenderung sesuai dengan hasil akhir. Sebab quick count memproyeksikan menggunakan sampel. Yang selanjutnya, yaitu meninjau kenaikan atau turunnya harga barang. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah ada kenaikan atau justru penurunan harga barang dan jasa di bulan sebelumnya. Gunanya untuk terus memantau dan menghindari krisis ekonomi. Yang keempat yaitu mendukung kecerdasan buatan. Statistik tentu saja memegang peran kunci dalam pengembangannya. Bayangkan, bermula dari data lalu bisa menjelma sebagai alat transportasi, asisten kesehatan, atau bahkan membantu di sektor pertanian. Dan yang terakhir, yaitu menanggulangi kemiskinan. Berkat bantuan statistik, pemerintah dapat mengetahui kesuksesan dari program sosial yang sudah dilakukan atau bahkan menyiapkan strategi baru untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Statistika dapat digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya sekarang populer adalah prosedur jajak pendapatan atau polling. Misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat atau perhitungan cepat hasil pemilu, yang biasa disebut dengan quick count. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Diadakan proses perhitungan cepat untuk mendapatkan hasil sementara dari pemilu yang diselenggarakan. Proses perhitungan cepat inilah disebut dengan quick count. Lantas, bagaimana sih cara kerja quick count? Yang pertama, yaitu menentukan sampel TPS. Hasil quick count yang baik sangat bergantung pada sampel TPS yang digunakan. Untuk lebih memahaminya, berikut beberapa metode statistik yang biasa digunakan dalam penerikan sampel pada quick count. Yang pertama, yaitu metode random sampling. Metode kedua, yaitu systematic sampling. Metode ketiga, yaitu cluster sampling. Dan metode keempat, yaitu stratified sampling. Yang kedua, yaitu merekrut relawan. Para relawan ini memantau TPS hingga rekapitulasi suara untuk kemudian mengirimkan data ke pusat. Yang ketiga, yaitu mengirimkan rekap dan mengelola data menggunakan metode quick count ke pusat. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak yuk video berikut ini.
yang terakhir yaitu menampilkan hasilnya. Kali ini kita coba bahas contoh kasusnya ya teman-teman. Jumlah TPS di Malang tersedia 15.000 TPS. Dari jumlah ini, kita harus menentukan berapa jumlah TPS minimal yang harus didatangkan relawan agar bisa diambil datanya. Kita coba selesaikan bareng-bareng yuk. Untuk menentukan jumlah minimal tersebut, dalam statistik rumusnya adalah jumlah minimal adalah N0 dikali jumlah keseluruhan TPS-nya. Kemudian dibagi jumlah keseluruhan TPS ditambah N0 minus 1. N0 di sini adalah Z kuadrat dikali kemungkinan sebuah TPS yang akan menjadi bahan sampel dan kemungkinan sebuah TPS yang tidak menjadi bahan sampel. Lalu dibagi E dikuadratkan. Jika dilanjut kesalahan ada 5% dan kemungkinan TPS dijadikan sampel adalah 50-50 atau 50%-50%, maka kita dapat memperoleh N0 adalah 384,16. Kita kembali ke rumus yang tadi. Kemudian kita masukkan angkanya. 384,16 dikali 15.000. Kemudian dibagi 15.000 ditambah 384,16 min 1. Dan hasilnya adalah 374,591. Atau kita bisa bulatkan dan artikan kita membutuhkan minimal 375 TPS yang harus kita kunjungi dan diambil datanya. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga pembahasan dalam video kali ini bermanfaat. Agar kalian dapat lebih memahami, jangan lupa untuk terus mencoba mengerjakan soal-soal. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.